Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua, anak-anakku semuanya? Sehat ya? Oke, terima kasih. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran daring dengan menggunakan media yang sedemikian rupa luar biasa bagus. Jadi mari sama-sama kita manfaatkan itu tanpa kita istilahnya mengeluh dengan keadaan pandemi dan lain sebagainya gitu ya. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan tatapan daring ini. Semoga dengan kita melakukan pembelajaran daring ini bisa menambah keilmuan kita, khususnya agar kita menjadi manusia yang lebih baik seperti itu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan melaksanakan doa terlebih dahulu. Semoga dengan doa tersebut kita bisa mendapatkan berkah, terutama seperti itu ya, dan ilmu yang kita pelajari bersama ini, kita sharing bersama ini bisa masuk dalam pikiran kita dan menjadi ilmu yang lebih bermanfaat lagi gitu ya. Setelah itu kita mari berdoa bersama. Berdoa mulai. Amin. Oke. Semoga dengan doa tadi kita dapat menjadi manusia yang lebih baik gitu ya. Oke. Pada kesempatan kali ini saya Bapak Nur Fikri Narifasi ingin sharing ataupun berbagi ilmu dan pengalaman mengenai materi bahasa atau pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 12 yang sangat penting sekali karena kalian akan menggunakan materi ini nanti dalam berkehidupan ya. Jadi nanti mohon kalau misalnya ada yang belum paham atau ingin ditanyakan, nanti bisa melalui nomor telepon saya atau lewat e-learning atau lewat tatap muka langsung di madrasah. Monggo saya persilahkan agar lebih bisa intensif, karena benar materi ini sangat penting sekali untuk kalian. Jadi ya mungkin di antara kalian ada yang nanti akan melanjutkan kuliah ataupun yang lainnya, tapi saya yakin ada beberapa di antara kalian akan menggunakan materi bahasa Indonesia ini untuk melanjutkan berkehidupan kalian gitu ya. Jadi kita akan mempelajari tentang surat lamaran pekerjaan, sangat penting kan? Maka dari itu saya harap nanti ada komunikasi yang lebih apabila kalian kurang terlalu paham tentang penjabaran saya melalui daring semacam ini, pengennya tatap muka, ya nanti kita ketemu di madrasah saja gitu ya. Oke, sebelumnya ini kita akan mempelajari bab 1, yaitu menulis surat lamaran pekerjaan. Saya harap kalian aktif ya, sudah kelas 3. Setelah lulus kalian akan menentukan jalan hidup kalian, mau kuliah, mau kerja dan lain sebagainya, kalian menentukan. Jadi gitu ya. Tapi sebelum kita masuk dalam materinya, sebenarnya yang ingin kita pelajari yang pertama adalah mengidentifikasi isi dan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Ini sangat penting. Jadi membuat surat lamaran pekerjaan itu tidak hanya sekadar membuat saja, tapi ada salah satu syarat di mana kalau syarat itu dilakukan atau ketentuan tersebut dilakukan menjadi pertimbangan tertentu sehingga kalian menjadi terpilih atau katakanlah diterima di perusahaan atau tempat kerja yang kalian inginkan tersebut. Jadi harus diperhatikan gitu ya, tidak sembarang menulis gitu. Jadi nanti kita bahas bersama ya. Jadi yang pertama mengidentifikasi isi dan unsur, kemudian yang kedua menyusun surat lamaran. Kita nanti lihat bagaimana cara kalian membuat suratnya gitu ya. Kita lanjut. Kalau misalnya saya akan berikan satu contoh terlebih dahulu ya, biar fair, saya berikan salah satu contoh, kalian cermati, nanti kita bahas. Yang pertama contoh surat lamaran pekerjaan yang ditulis oleh salah satu orang yang ada di Balikpapan tanggal 20 November 2015. Seseorang ini ingin melamar di di perusahaan CV Multimedia Utama ya. Yang terhormat, karena di situ pimpinannya itu adalah direktur ya, ditulislah direktur CV. Kalau menggunakan istilah ketua ya ketua CV, pimpinan CV seperti itu. Jadi kalian harus mencermati kepada siapa ingin
kalian tunjukkan surat lamaran tersebut. Ya jangan ke satpam, jangan kayak itu, bukan. Walaupun nanti surat lamarannya mungkin hanya diberikan kepada satpam, tapi bukan yang terhormat satpam CV, enggak ya. Langsung kepada direktur atau kepada bagian PH atau dan lain sebagainya ya. Kemudian ada jalan mana, kemudian alamatnya gitu ya, lebih rinci. Kemudian ada kata gini, dengan hormat menanggapi iklan pada harian Kaltim Pos tanggal 15 November 2015 tentang penerimaan pegawai baru. Dengan ini saya mengajukan lamaran untuk jabatan supervisor alat berat. Jadi gini, kalian mengetahui informasi surat lamaran atau lamaran pekerjaan itu dari mana? Dilampirkan. Kalau misalnya melalui surat harian atau katakanlah koran, ya ditulis menanggapi iklan pada harian Kaltim, menanggapi iklan pada Suara Merdeka Kaltim misalnya gitu. Ya, jadi harus ada penjelasan di mana kalian melihat lowongan tersebut. Gitu. Kalau kalian melihat di internet atau di media massa yang ada di online, Facebook misalnya, kemudian Twitter, Telegram dan lain sebagainya, ya nanti diikutkan menanggapi iklan pada surat elektronik WA misalnya gitu, atau media massa Facebook atau lain sebagainya. Jadi harus ditentukan gitu ya. Ini unsur yang pertama. Kemudian lanjutannya, adapun kualifikasi diri saya, memperkenalkan diri gitu ya. Namamu siapa, tempat tanggal lahirnya kapan, pendidikannya, alamat. Nah, kemudian ketika identitas tersebut sudah diberikan, kalau misalnya mau dikasih nomor telepon, enggak apa-apa, silakan. Nomor telepon, kemudian status perkawinan dan lain sebagainya, sudah kawin atau belum, istilahnya nikah apa belum, mau diikutkan silakan. Kemudian sebagai bahan pertimbangan berikut ini saya lampirkan, ini yang wajib. Jadi tidak hanya identitas dirimu saja yang harus dilampirkan, tapi malah justru ada lampiran-lampiran seperti yang akan kita bahas seperti setelah ini, itu malah menjadi tolok ukur kamu bisa diterima apa tidak. Pengalaman kamu, kemudian ijazah kamu, ya intinya lampiran-lampiran ini malah justru menjadikanmu diterima apa tidak. Makanya harus lengkap, kemudian bersih dan lain sebagainya. Kalau cuma identitas ya nggak penting sebenarnya. Ya penting kan kamu siapa, tapi diterima apa tidaknya itu tidak dilihat dari identitas sebenarnya ya, tapi dari lampiran-lampiran mumpuni apa tidak seperti itu ya. Makanya nanti ketika melampirkan berkas-berkas tersebut, sekiranya kamu punya sertifikat apa, masukkan. Kamu punya keunggulan-keunggulan pengalaman pekerjaan apa yang di situ ada buktinya, ya lampirkan. Di situ bisa menjadi nilai plus. Syukur-syukur kamu bisa diterima di perusahaan atau tempat kerja yang kamu inginkan karena melihat pertimbangan lampiran-lampiran. Yang pertama, fotokopi ijazah, ini wajib. Kerja apapun biasanya wajib fotokopi ijazah. Kemudian daftar riwayat hidup ya. Kalau tadi di atas itu adalah identitas singkat, kalau daftar riwayat hidup itu berarti lengkap, lebih lengkap gitu ya. Jadi daftar riwayat hidup itu seperti pendidikan terakhirnya di mana ya, kemudian ya lengkap, istilahnya CV ya, kurikulum vitae di situ. Jadi kalau di atas itu identitas, kalau daftar riwayat hidup itu lebih lengkap, ada sejarah pendidikannya, kemudian sejarah di keluarganya, kemudian pengalaman dan lain sebagainya, itu masuk dalam daftar riwayat hidup. Kemudian lanjut, surat keterangan catatan kriminal. Ada beberapa perusahaan atau instansi atau PT lah katakanlah seperti itu yang menginginkan ada surat keterangan catatan kriminal ya, atau sering kalian mungkin mendengarnya SKCK yang kalian harus mengurus ke ke kantor Kapolsek gitu ya, atau ke Polsek sekitar untuk mendapatkan SKCK tersebut ada. Tapi ya beberapa juga ada yang tidak memerlukan SKCK, tidak masalah ya. Kemudian ada besar harapan saya atas terkabulnya lamaran ini, kemudian hormat saya, tanda tangan, terus kemudian nama kalian. Ini sebenarnya simpel sekali ya, surat lamaran yang sangat simpel. Ini katakanlah halaman depannya ya, dari awal ini sampai ini tuh cuma 1 lembar ya.
Nah, nanti di situ kan ada fotokopi ijazah ya, kemudian daftar riwayat hidup, surat ke SKCK gitu ya. Nanti itu di bagian lampiran. Jadi tidak dalam bentuk satu muka gitu. Satu kertas tidak. Jadi intinya kamu ingin melampirkan apa ya, tulis aja dulu. Lah nanti lampirannya di belakangnya. Nanti ada contohnya mungkin. Kita lanjut. Nah, dari ini semua yang tadi saya jelaskan, jadi jika dicermati paparan yang saya tadi jelaskan atau paparan yang ada di atas, surat lamaran itu tergolong ke dalam jenis eksposisi. Apa itu eksposisi? Masih ingat? Kalian sudah kelas 1, kelas 2 eksposisi mungkin masih ingat ya. Eksposisi itu adalah memberikan informasi, ya. Teks eksposisi itu adalah memberikan informasi yang rinci. Ya, benar ya. Yang namanya surat lamaran pekerjaan itu ya memberikan informasi tentang dirimu secara rinci gitu ya, sesuai dengan pengertiannya bahwa surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang lain atau pejabat yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Jadi surat lamaran itu adalah sebuah teks, sebenarnya gini ya. Surat lamaran itu adalah sebuah teks yang dibuat oleh seseorang yang membutuhkan pekerjaan, ditujukan kepada orang yang memiliki lowongan pekerjaan. Dah simpelnya gitu. Orang yang butuh membuat surat teks gitu ya, diberikan kepada orang yang membutuhkan pegawai atau mempunyai pekerjaan. Nah, itu definisi singkatnya atau garis besar dari surat lamaran pekerjaan. Melalui surat lamaran, pelamar menyampaikan permohonan untuk diterima. Ada kata-kata yang sakral gitu. Ada kata-kata yang penting yang harus muncul di akhir surat lamaran pekerjaan, yaitu besar harapan saya dapat diterima di PT yang Bapak jalani misalnya, atau PT yang Bapak miliki ya. Ada kata-kata besar harapan saya diterima, itu penting. Kalau tidak ada kata itu, ya aneh saja. Wong kamu ingin diterima tapi kamu tidak mau mengucapkan, intinya gitu ya. Permohonan ini tentulah harus mengandung tesis, dan tesis harus didukung dengan argumentasi yang kuat agar yang akan menerima pelamar atau orang yang punya pekerjaan, lowongan pekerjaan, merasa yakin dengan permohonannya. Jadi ada sebuah tesis yang kemudian didukung argumentasi itu strukturalnya. Nanti kita bahas gitu ya. Jadi saya ulangi, surat lamaran pekerjaan itu merupakan sebuah teks yang dibuat atau tulisan yang dibuat oleh orang yang membutuhkan pekerjaan, diberikan kepada orang yang memiliki lowongan pekerjaan. Simpel ya. Dengan harapan bisa diterima di perusahaan tersebut atau instansi atau lembaga atau yang lainnya gitu ya. Makanya diberikan kata besar harapan untuk bisa diterima di perusahaan yang Bapak miliki gitu ya. Harus diingat itu ada kata-kata meyakinkan tersebut. Oke, kita lanjut. Kemudian strukturnya ini ya, dilihat dari bagiannya. Surat lamaran terdiri atas bagian surat dan riwayat hidup. Kedua bagian ini cukup ditampilkan dalam satu halaman. Tadi saya sudah bilang ya, satu halaman. Sebentar saya contohnya. Ini contohnya, satu kertas ini ya, satu kertas ini memuat bagian surat dan riwayat hidupnya ya. Artinya tampilkan isi riwayat hidup, hanya bagian pengalaman yang penting. Kemudian masukkan pendidikan formal dan non formal, pengalaman organisasi, prestasi dan lain sebagainya. Sebisa mungkin ya di sini memuat satu itu. Itu kalau misalnya kalian ingin riwayat hidupnya dalam satu digabungkan, tapi nanti bisa di bagian lampiran sendiri bisa. Nanti kita bahas. Intinya sebisa mungkin apa yang kalian tulis di kertas ini jelas maksudnya. Karena hakikatnya surat lamaran itu satu lembar. Hakikatnya itu satu lembar. Lah lampiran-lampiran itu untuk melengkapi. Jadi dalam satu kertas ini harus memuat isi apa sih, pengenmu itu apa, maksud kamu itu apa. Ingin diterima, lah yaudah ditulis di sini. Gitu ya. Gitu.
Kemudian bagian surat diawali dengan pernyataan umum atau tesis ya. Jadi tesis itu bukan tugas akhirnya S2 atau pasca sarjana, tidak, tapi bagian umumnya. Kemudian pernyataan umum ini berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Untuk menguap pernyataan umum tesis, penulis lamar harus memberikan argumentasi. Jadi ada tesis atau pernyataan umum kemudian dijelaskan oleh argumentasi. Nanti ada contohnya. Nih, berdasarkan contoh surat yang menjadi tesis adalah sebagai yang tadi ya, yang dari Balikpapan ini. Contohnya yang menjadi tesis adalah itu. Yang terhormat, kemudian menanggapi iklannya itu kalian dapat dari mana, kemudian identitas kalian, identitas secara singkat saja ya. Ini kemudian ini argumennya. Di dalam surat lamaran terdapat pula argumentasi. Lah, argumentasinya itu kamu berpendapat atau kamu melampirkan fotokopi ijazah, daftar riwayat hidup, surat keterangan catatan kriminal. Nah, itu merupakan argumentasi. Jadi satu kertas ya, satu kertas ini kalau dari contohnya ya, satu kertas ini memuat identitas dan juga kurikulum vitae atau katakanlah daftar riwayat hidup ya. Nah, yang tadi contohnya yang tadi itu, ini yang bisa kalian lihat, itu kan memuat ada tesis dan argumentasi. Jadi surat lamaran pekerjaan itu strukturnya ada dua, tesis dan argumentasi gitu ya. Ini tesisnya seperti ini, kemudian argumentasinya ini, fotokopi ijazah, daftar riwayat hidup. Jadi ada bahan pertimbangan yang bisa membuat kalian itu bisa diterima apa tidak di instansi yang kalian tuju. Nah, kemudian aspek kebahasaan. Bahasa surat itu harus baik dan benar. Kalau bahasa surat itu berbeda dengan bahasa keseharian bertutur ya, atau berkomunikasi, tidak. Jadi bahasa yang dalam surat itu pakem itu ya. Kemudian bahasa surat menggunakan kata-kata yang sopan, jelas. Wong kamu itu menginginkan pekerjaan kok bahasanya rak sopan, ya pasti nggak keterima, ya nggak jelas kan. Bahasa surat berisi kata pengantar yang jelas, singkat, padat, intoleran. Makanya surat lamaran yang satu lembar ini ya, misalnya nanti adalah surat lamaran itu sebisa mungkin bahasanya itu tek 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 ya, ke intinya ya, jelas, singkat, informatif, padat, tepat sasaran. Jadi orang yang memiliki lowongan pekerjaan itu kalau lihat surat lamaranmu, oh ya oke, udah jelas. Nanti baru lihat lampiran-lampiran seperti ijazahnya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi harus bahasanya itu harus ada kata pengantar yang jelas. Kemudian kata pengantar itu, saya ingin melamar pekerjaan. Nah, itu kata pengantarnya, itu intinya itu. Kemudian jelas, singkat, padat, informatif, tepat sasaran. Yang keempat, bahasa surat tampak dari tulisan. Jadi gini, ada beberapa instansi atau PT yang dimana yang dilihat pertama kali itu adalah tulisannya. Kalau rapih ya langsung diterima. Kalau jelek ya, tulisan jelek itu ya gimana ya, ya resiko gitu. Kadang memang seperti itu. Tapi tetap ada yang tidak. Ada yang hanya memperhatikan pengalaman-pengalaman yang kamu lampirkan ya, prestasi yang kamu lampirkan, itu yang dilihat. Tapi kalau tulisannya jelek enggak masalah. Ya, itulah indahnya mencari kerja. Gitu ya. Jadi mudah dibaca, bersih, sesuai kaidah ejaan, tulisannya bagus, itu ya menjadi poin plus lah gitu ya. Kemudian yang kelima, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat seperti penulisan unsur hal, tempat, tanggal, alamat, salam pembuka. Jadi yang ini ya saya kasih contoh. Nah, ini yang terhormat ya, kemudian kalau misalnya ada lampiran diikutkan lampiran, nah gitu, kemudian lain sebagainya. Jadi harus nah ini harus menggunakan norma bahasa surat yang baik ya. Di situ ada penulisan unsur hal, tempat tanggal, kamu membuatnya, kemudian alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan lain sebagainya gitu ya. Nah,
Berdasarkan jenis pembuatannya, surat lamaran pekerjaan dapat dikelompokkan ke dalam 2 jenis. Tadi yang saya sudah mengatakan, yang pertama yang kurikulumnya itu, kurikulum VT-nya itu menjadi satu bagian. Itu ya, kurikulum VT-nya itu atau daftar riwayat hidupnya itu terdapat dalam satu bagian. Ya, yang kedua dipisahkan menjadi lampiran-lampiran. Yang pertama itu intinya adalah surat lamaran pekerjaannya. Lah, untuk bahan pertimbangannya seperti tadi, ini yang ini. Nah, ini fotokopi ijazah. Nah, misalnya gini, ini adalah fotokopi ijazah. Kemudian belakangnya ada daftar riwayat hidup, SKCK, jadikan satu menjadi surat lamarannya itu yang ini. Nah, yang ini adalah lampiran-lampirannya. Seperti itu ya. Itu yang kedua. Nah, ini jadi kan dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama itu adalah Yang pertama itu adalah bahwa surat lamarannya itu dengan kurikulum VT atau daftar riwayat hidupnya itu menjadi satu kertas ya. Yang kedua menjadi daftar surat lamarannya itu yang satu ini. Nah, yang lain di belakang itu adalah lampiran-lampirannya. Jelas ya? Jadi intinya dibagi menjadi 2, yang gabung dan sendiri-sendiri. Nah, ini ada salah satu contoh. Kalau tadi terlalu singkat menurut saya. Kalau ini ada hal yang terhormat dan ini kalau mau dicontoh yang ini. Tadi saya menggunakan contoh yang tadi itu untuk gambaran dasar biar tidak terlalu pusing ya. Medan 1 Maret 2013. Hal, ini penting. Halnya itu apa? Kamu ingin menyampaikan apa? Itu ditulis di hal. Halnya itu adalah lamaran pekerjaan. Oh, berarti saya ingin membuat lamaran pekerjaan, berarti halnya adalah lamaran pekerjaan. Kemudian yang terhormatnya Kepala Sekolah Islam Al-Ulum. Kira-kira ingin melamar jadi apa ini? Guru ya, atau enggak karyawan pastinya ya. Kemudian di tempat dengan hormat, dengan ini saya membuat permohonan lamaran pekerjaan untuk menjadi guru honor di sekolah yang Bapak atau Ibu pimpin. Adapun data pribadi saya sebagai berikut. Nama, kemudian gelar kalau memang ingin melamar jadi guru, gelarnya harus diikutkan. Kemudian pendidikan terakhir, bahasa Indonesia sama seperti saya ya. Alamatnya Jalan Pancing, Gang Pertama nomor 48 Medan. Nomor telepon wajib ya. Saya kira nomor telepon wajib diikutkan lah. Atau email ya, itu wajib. Karena apa? Kalau misalnya kepala sekolahnya atau bosnya itu, yaudah saya mau panggilin aja. Lah terus menghubungi kamunya bagaimana? Ya kan? Nomor telepon wajib yang kamu pegang. Kemudian nih, berdasarkan keterangan di atas, saya bermaksud melamar pekerjaan untuk menjadi guru honor di sekolah yang Bapak Ibu pimpin sekarang ini sebagai bahan pertimbangan. Ya, saya lampirkan. Nah, kalau ada istilah saya lampirkan, berarti nanti di belakangnya. Nih contohnya. Ini surat lamarannya. Kemudian berdasarkan bla 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 sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan fotokopi KTP. Nah, kemudian pas foto, akta, ijazah, transkrip, nanti jadikan satu, jadilah surat lamaran pekerjaan. Jadi surat lamaran pekerjaan bukan satu lembar sebenarnya, ada lampiran-lampiran. Justru lampiran-lampiran inilah yang menjadikan kalian diterima apa tidak, gitu ya. Nah, itu ada fotokopi KTP, pas foto, akta 1 lembar, ijazah, transkrip nilai, kemudian daftar riwayat hidup. Ya semuanya itu fotokopi ya, bukan asli ya. Tuh. Nih, kata kuncinya, kata yang sakral saya tadi mengatakan. Demikian surat lamaran ini saya buat sebenar-benarnya. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak Ibu saya ucapkan banyak terima kasih. Ini masih kurang. Tadi saya mengatakan bahwa harus terdapat kata-kata sakral. Besar harapan saya bahwa bisa diterima di perusahaan atau instansi atau lembaga yang Bapak pimpin gitu. Kalau cuma demikian surat ini lamaran ini saya buat sebenarnya itu masih kurang gitu ya. Harus ada kata-kata besar harapan gitu ya. Lanjut. Nah, ini kalau dilihat dari sistematikanya ya, sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Tadi ini tempat dan tanggal pembuatan surat, nih Medan 1 Maret ya. Tuh, lampiran hal, alamat, salam pembuka dan hormat. Jadi kalau misalnya mau diberikan assalamualaikum monggo, kalau misalnya lebih nasionalis ya dengan hormat itu aja cukup. Alinea pembuka.
Kemudian isinya ini ya, isi. Kemudian penutupnya itu adalah demikian surat lamaran. Lebih bagus lagi kalau besar harapan saya bisa diterima, itu lebih bagus lagi. Kemudian tanda tangan dan nama terang itu penting ya. Ada beberapa instansi yang memerlukan materi, tidak hanya cuma tanda tangan sama nama, tapi ada materinya. Itu kebijaksanaan masing-masing ya, kalian perlu ikuti. Berdasarkan surat lamaran pekerjaan di atas dapat diketahui bahwa isi dari surat lamaran tersebut meliputi tempat tanggal lahir ya, tadilah ya. Kemudian hal-hal penting yang dilampirkan antara lain daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah yang tadi yang lampiran ini. Nah, ini lampiran fotokopi KTP, ijazah, pas foto ya, itu. Kadang-kadang instansi lembaga juga meminta persyaratan lain seperti surat keterangan pengalaman kerja, surat keterangan berbadan sehat. Pokoknya masing-masing gitu ya. Yang penting kalian bisa mengikuti itu semua. Nah, itu saja. Terima kasih. Kira-kira sudah paham? Paham ya? Intinya surat lamaran pekerjaan itu adalah pengertiannya sebuah teks surat atau sebuah surat yang dibuat oleh seseorang memerlukan pekerjaan yang diberikan atau ditujukan kepada orang yang memiliki pekerjaan. Ada sistematikanya seperti tadi. Kalau dilihat dari strukturnya itu ada ada unsur tesis yang pertama, yang kedua adalah argumentasi, itu secara garis besar. Kemudian strukturnya seperti tadi ya, nama, tanggal lahir, kemudian lampiran-lampiran. Ingat, lampiran-lampiran itu berfungsi untuk meyakinkan orang yang punya pekerjaan tersebut agar memilih kamu. Jadi yang lengkap gitu ya, sesuai permintaannya. Kemudian apalagi nih? Nah, nih ya, tadi sudah dipisah-pisah seperti hasilnya. Ada tempat tanggal lahir, lampiran, alamat, salam pembuka, aliran pembuka, isi, penutup, dan tanda tangan. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya ulangi, ini materi sangat penting loh ya. Ini materi sangat penting. Jadi saya harap kalian bisa mengembangkan materi ini. Kalau memang kalian tidak bisa, masih bingung, ya itulah fungsinya saya untuk sharing sama kamu. Bukan istilahnya saya punya ilmu, enggak, pokoknya saya ingin sharing sama kamu biar kalian tuh bisa membuat surat lamaran ini dengan benar ya, gitu ya. Itu saja, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.